Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Faman yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, siang ini Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita untuk bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan oleh ujaran kebencian atau fitnah yang dilakukan oleh kafirin terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap syariat Islam. Jadi sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi kita, untuk memerangi kita, bahkan membunuh kita sampai kita mau keluar dari agama Allah ini, sampai kita keluar murtad dari dinul Islam ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi kalian, memerangi kalian, bahkan membunuh kalian. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai kalian murtad dari agama Allah ini kalau mereka mampu. Jadi ini memang sudah digariskan oleh Allah bahwa permusuhan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman ini tidak akan pernah berhenti. Dan itu terbukti jamaah yang dimuliakan Allah. Di negeri yang kita cintai ini, di mana kehidupan beragama sangat baik, hubungan antar umat beragama terbina dengan baik, tapi masih ada saja oknum-oknum yang terus mencoba untuk menodai kerukunan ini. Dan ini bukan hanya terjadi saat ini, sudah puluhan tahun. Salah satunya diawali oleh seorang tokoh murtadin yang berasal dari Kalimantan bernama Hamran Amri. Jadi Hamran Amri ini keluar dari Islam, murtad, dia masuk menjadi seorang Kristen. Lalu dia menulis satu buku yang berjudul Tuhan Yesus telah selamatkan aku.
Dan isi buku tersebut luar biasa. Semuanya berisi fitnah terhadap ajaran Islam. Semuanya berisi penyalah tafsiran terhadap Al-Quran. Kalau tafsir berbeda, itu wajar. Jadi kalau kita menafsirkan satu ayat menurut si A tafsirnya begini, menurut si B tafsirnya begini, dengan dasar ilmu, dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ilmu tafsir, maka itu bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menyalah tafsirkan, nah ini yang baru disebut fitnah. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, khususnya Kristen. Meninggal Hamran Amri diganti oleh penerusnya bernama Pendeta Dr. Suradi. Dr. Suradi juga menulis buku yang sama. Isinya menjelek-jelekkan Islam, memfitnah Islam, memelintir, bahkan menyalah tafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Dan terakhir kemarin diulangi lagi, dilakukan oleh MKC yang mengaku seorang murtadin, lalu dia mengubah kalimat-kalimat yang menjadi ajaran baku di dalam Islam, yang menjadi syariat Islam, yang menjadi kaidah akidah umat Islam, dia ubah dengan seenaknya. Salah satunya yang disampaikan oleh Muhammad KC adalah mengenai kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ubah menjadi alhamdulillah Yesus rabbil alamin. Kemudian dia memulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat salam ini dia ubah dengan kalimat assalamualaikum warahmatu Yesus wabarakatuh. Jadi posisi Allah diganti oleh MKC ini dengan nama Yesus. Dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Mereka menyamakan Allah dengan Yesus. Bahkan mereka dengan sengaja mengganti Allah, Tuhan yang disembah oleh umat Islam, Tuhan yang disembah oleh para nabi Allah dan Rasulullah, dengan kata Yesus. Ini adalah satu fitnah besar yang dilakukan oleh orang kafir terhadap ajaran Islam. Karena apa? Islam tidak pernah mengakui bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Bahkan anak-anak kita semuanya kenal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang menyerupai Allah. Semua yang bernama ciptaan adalah hamba. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Karena itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi dengan mudahnya orang Nasrani ini melakukan fitnah bahwa Allah yang diyakini oleh umat Islam sebagai Rabbul Alamin, Allah yang menjadi sesembahan kita, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah yang mengaruniakan rizki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dengan gampangnya dia katakan bahwa Allah di situ adalah Yesus itu sendiri. Nah, ini adalah fitnah yang dilakukan oleh orang kafir. Allah tidak pernah menyamakan dirinya dengan Yesus. Allah tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan.
bahkan Allah dengan tegas mengkafirkan orang yang memiliki akidah bahwa Allah itu adalah Yesus. Di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi mengapa begitu mudahnya orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbul Alamin. Nah, inilah bukan hanya kebohongan, tapi ini adalah fitnah, kesalahan besar yang dilakukan oleh orang kafir untuk menipu umat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi mereka melakukan fitnah dan melakukan kebohongan terhadap akidah umat Islam. Yang kedua, dengan dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri dan Yesus itu adalah Allah, sebetulnya orang-orang Kristen ini sama dengan menepuk air di tempayan. Jadi kalau kita menaruh air di ember kemudian kita tepuk, pepatah kita mengatakan seperti menepuk air di tempayan, terpercik ke mukanya sendiri. Dengan MKC mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Allah, sebetulnya dia menunjukkan, membuktikan, pamer bahwa dirinya sendiri bodoh, bahwa dirinya sesat, bahwa dirinya sendiri tidak paham dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Saya selalu katakan kepada orang-orang kafir Kristen itu, tolong tunjukkan satu ayat saja di dalam kitab sucimu itu, pernyataan dari Yesus alaihissalam yang menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Satu saja ayat, tidak usah banyak-banyak. Tunjukkan satu saja ayat di dalam Bible mereka yang menjelaskan, yang mengatakan, yang menerangkan pengakuan dari Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam bahwa dirinya adalah Allah. Sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah menemukan itu. Karena apa? Memang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tidak pernah beliau mengatakan bahwa dirinya adalah yang menciptakan semesta ini. Tidak pernah beliau mengatakan sembahlah aku karena akulah Allah, Tuhan yang telah menciptakan semesta alam. Tidak. Justru yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci, ajaran Nabi Isa tegas kepada umatnya, kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Isa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Injil karangan Yohanes pasal 5 ayat 30. Jadi ini pernyataan Yesus, bahwa beliau tidak bisa berbuat sendiri, beliau tidak bisa berbuat menurut kemauannya sendiri. Semua yang beliau lakukan adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh yang mengutus beliau. Siapakah yang mengutus Nabi Isa alaihissalam? Siapakah yang mengutus Yesus alaihissalam? Jawabannya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas Nabi Isa mengatakan, aku hanyalah utusan, aku hanyalah pesuruh, aku hanyalah hamba Allah. Jadi semua yang aku lakukan ini karena perintah dari yang mengutus aku. Kemudian di dalam Injil karangan Markus pasal yang ke-12 ayat 29 dan ayat 31.
dengan tegas ketika orang-orang Yahudi datang menemui Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam dan meminta pengajaran, meminta fatwa, meminta dakwah, ingin tahu seperti apa ajaran yang akan disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka. Maka dengan tegas Nabi Isa alaihissalam jawab Yesus, hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Isa mengajarkan tauhid. Kemudian di dalam Injil karangan Markus pasal 12 ayat yang ke-31, dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Ini kalau dalam bahasa kita, bahasa Al-Quran, hablum minallah wa hablum minannas. Pegang teguh akidahnya, persaksikan bahwa satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah itu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian kalau sudah bagus, hablum minallah, akidahmu sudah lurus, tauhidmu sudah benar, yang kedua hablum minannas, jalankan, menghormati dan mengasihi sesama. Itu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Tapi anehnya kafirin, Muhammad KC dengan gagah beraninya mengatakan bahwa Bismillah, Alhamdulillah, Yesus Rabbul Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Padahal Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, menghadapi hal seperti ini harus kita jawab. Tidak boleh kita diam saja umat Islam ini. Nanti kalau kami jawab, kami difitnah. Nanti kalau kami jawab, kami dilaporkan. Nanti kalau kami jawab, kami masuk sel, kami masuk penjara. Yang layak dan pantas harus masuk penjara adalah mereka yang melakukan fitnah, mereka yang melakukan pemutarbalikan, mereka yang melakukan penyalah tafsiran terhadap nilai-nilai dan ajaran satu agama. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu bukan fitnah. Kalau kita katakan Yesus itu bukan Allah yang menciptakan alam semesta, itu bukan ujaran kebencian, karena itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Memang Yesus sendiri mengajarkan bahwa hukum yang terutama itu adalah, dengarlah olehmu hai Bani Israel, Tuhan Allah dialah Tuhan yang Esa. Kecuali kalau memang di dalam kitab mereka Yesus mengatakan dirinya Allah, lalu kita memutarbalikkan, bisa jadi itu terkena laporan fitnah. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa inilah ajaran agamamu yang benar, seharusnya kamu seperti ini, dan ini kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam. Karena apa? Mereka adalah ummatud dakwah. Orang-orang ahlul kitab itu harus kita dakwai. Jangan biarkan mereka tersesat. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Jadi ini kewajiban kita untuk mengajak mereka. Tunjukkan kepada mereka, ini loh bukti bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Ini loh bukti bahwa Yesus itu hanyalah utusan Allah. Ini kitab sucimu sendiri yang mengatakan. Kalau kamu kepingin selamat, ayo kembali kepada ajaran tauhid. Kalau kamu ingin selamat, sampaikan, tinggalkan agamamu yang sekarang, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Karena apa? Nabi Isa atau Yesus alaihissalam sendiri mengatakan,
nanti akan datang juru selamat yang lain. Siapa dia? Tidak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan itu. Ajak mereka, seru mereka. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak kita sekutukan Allah dengan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak kita jadikan sebagian di antara kita sebagai tandingan-tandingan Tuhan. Sebagai Tuhan tandingan bagi Allah. Sampaikan, dakwahkan ini. Kalau kita sudah mendakwahkan lalu mereka tetap menolak, memilih dalam kekafiran, fa in tawallau, kata Allah, lalu mereka berpaling, kita tidak usah bingung-bingung, tidak usah pusing-pusing. Faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi kewajiban kita sebagai muslim berdakwah kepada intern umat Islam, juga berdakwah kepada umat yang lain, umat yang mengakui bahwa mereka menerima kitab suci dari Allah, mereka melanjutkan syariat Taurat, mereka melanjutkan syariat Injil, tapi mereka keliru di dalam ketuhanan dan dalam syariat itu. Ini yang harus kita dakwah. Umat dakwah, insya Allah dengan pertolongan Allah kita mampu menyampaikannya, dan dengan hidayah Allah mereka akan menjadi bagian kita sebagai mukmin dan muslim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Faman yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafir habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika humul khasirun. Al-ayat. Ini peringatan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sering membaca Al-Quran, dan insya Allah ayat ini sering kita baca karena berada di surah kedua di dalam Al-Quran. Insya Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 kita akan menemukan ayat ini. Mereka orang-orang kafir itu, baik orang-orang kafir dari golongan kafir musyrik maupun golongan kafir dari ahlul kitab, tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kita, tidak akan pernah berhenti untuk membunuh kita. Apa targetnya? Sampai kita keluar dari agama Allah. Kalau kita sudah murtad, barulah mereka akan diam, barulah mereka tidak akan memusuhi kita. Karena itu Allah mengingatkan, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dihapus oleh Allah seluruh nilai amal kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kelak kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah siang ini menanamkan akidah ke dalam hati kita untuk tidak bermain-main kita dengan urusan agama ini. Apapun cobaannya, apapun ujiannya, apapun bujuk rayunya, jangan pernah meninggalkan agama Allah yang bernama Islam. Sebagaimana selalu disampaikan oleh khatib dari atas mimbar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, jangan kita tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim.
Mudah-mudahan Allah meneguhkan akidah kita, Allah meneguhkan hati kita untuk terus berada di dalam dinul Islam ini hingga akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.